sekarang adalah, Nis, kamu tuh lagi sibuk apa dong? Bener gak sih yang tadi aku bilang kalau kamu tuh sekarang lagi jadi narasumber di mana-mana untuk 3 topik tadi, women empowerment, parenting, sama financial planning. Gimana? Teh, sebenarnya itu kan terpaksa karena aku tulang punggung keluarga. Kalau dia ada opsi untuk leleh di rumah, kayaknya aku ya udah kerjanya seminggu sekali aja. Tapi halo teman-teman koreainvestment.id, aku Anissa Steviani. Bener kata Tewina tadi, dulu aku tuh ngomonginnya tuh tentang anak, tentang parenting. Tapi ternyata nggak jauh-jauh ngomonginnya ke uang-uang lagi gitu ya Teh. Sampai 2019 Tewina ke kantorku dan aku nanya, aku mau belajar aja deh. Di mana nih kalau aku mau belajar gitu. Jadi dikasih tahu lah sama Tewina step by stepnya bagaimana ya kalau mau belajar tentang financial planning. Nekat banget ya, karena nggak ngerti apa-apa waktu itu. Jadi aku banyak belajar sendiri juga, banyak apa ya, banyak bener-bener lihat dari sana sini, karena yang aku lihat kalau ngomongin financial planning itu sangat apa ya, ada di dalam bubble gitu deh. Kayak kalau Tewina tuh ya tipe yang menyadari privilege ya kan. Iya gue privilege banget gitu ya, begini begitu tapi banyak sekali yang tidak gitu. Banyak sekali yang menutup mata sama si privilege ini gitu kan. Dan sebagai perempuan yang bebas bicara, tidak dilarang suami, tidak dilarang keluarga ya, kita-kita inilah yang kayaknya harus banyak ngobrol nih soal keuangan biar perempuan-perempuan lain juga ngerasa, oh nggak apa-apa ya kalau ngomongin keuangan sama teman, sama keluarga, sama suami begitu. Jadi membuka percakapan tentang keuangan supaya lebih relatable. Kayaknya itu yang membuat Ica tuh banyak banget disukai konten-kontennya. Aku perhatiin jadi banyak banget yang ngerasa bisa relate nih dia ngomongin apa. Aku juga lagi ngalamin itu gitu. Gitu kan, Ca? Sebenarnya relate itu karena kayaknya aku tuh dari bawah banget ya. Keberuntungan aku bisa relate sama teman-teman semuanya mungkin karena ketika kerja pertama kali aku tuh melepaskan semua privilege orang tua gitu ya, meskipun tidak mengabaikan aku lahir dari keluarga yang seperti apa, tapi beneran kerjaan pertama tuh gajinya UMR gitu. Nggak semua orang kan pernah mengalami gaji UMR, kos di tempat yang jelek banget, dindingnya hijau gitu ya, terus banyak semut keluar dari dindingnya gitu kan. Nah karena aku melepaskan fasilitas orang tua karena aku melepaskan fasilitas orang tua dan bisa dibilang kerja dari nol seperti selayaknya kebanyakan rakyat Indonesia, itulah yang mungkin bikin teman-teman jadi lebih relate sama apa yang aku sampaikan gitu. Nah, Ica tuh jadi bersedia untuk kelihatan vulnerable di setiap konten. Kalau aku ngerasanya kayak gitu. Sehingga juga nggak ngelihat yang tinggi di atas awan gitu kan. Tapi jadi juga membuka banyak cerita yang masa sih dia kayak gitu-gitu. Nah ini nih kayaknya yang nyambung sama topik kita tentang keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki. Tadinya aku mau ngikutin skrip kan, kita kan udah bikin tembak aja ya. Soalnya ngobrol aja ya. Itu langsung nembak dan bilang bahwa aku kan tulang punggung keluarga. Gitu kan, Ca. Nah ini nih di dalam budaya kita, tradisi kita, bahkan secara agama, yang lebih sering dikenal itu adalah laki-laki wajib menjadi pemberi nafkah utama. Kemudian, jangan tenang, netizen tolong jangan julid dulu ya. Kemudian perempuan itu mau kerja silakan, enggak ya udah. Itu yang sering banget kita dengar dari kecil sampai dewasa. Terus tiba-tiba tadi lu bilang, aku sekarang tulang punggung keluarga. Jadi kalau kita ngomongin keseimbangan peran antara perempuan dan laki-laki, jadi kita tuh sekarang sedang menjadi pemberi nafkah utama. Cerita dikit dong tentang itu biar nyambung sama topiknya. Mungkin para sobat Kirsi di sini belum kebayang kenapa harus ngomongin keseimbangan gitu. Bener-bener. Dan ini sepertinya jadi bulan terakhir aku bisa sombong aku tulang punggung keluarga karena mulai bulan depan suamiku sudah kerja lagi. Jadi aku akan memanfaatkan sebaik mungkin momen ini dan bilang sampai bulan ini aku tulang punggung keluarga. Pamer. Mungkin sudah oke. Ceritain dulu Ca, apa yang terjadi sampai mungkin ya sampai kemudian lu akhirnya yang jadi tulang punggung keluarga. Iya oke. Jadi background story-nya tidak segampang itu gitu ya. Ya udah gue aja deh yang jadi tulang punggung keluarga dari awal nikah tuh ya enggak lah ya. Siapa juga yang mau menikah dengan suami tidak bekerja? Kayaknya mungkin ada tapi sangat sedikit lah gitu ya. Kita pengen bener, at least dua-duanya sama-sama bekerja gitu. Jadi double income. Kalau hanya mengandalkan istri yang bekerja kayaknya juga berat banget nih hidup gue gitu ya. Manapun background-nya dari ilmu sosial yang mana tidak dibayar lebih tinggi daripada teman-teman yang engineer atau teknik-teknik
panik lainnya gitu ya. Nah, kejadiannya adalah Oktober 2021 suamiku tuh udah setahun ke psikiater. Jadi memang bolak-balik terus dan nggak bisa hidup normal, beraktivitas normal tanpa obat. Jadi bahkan untuk bangun tidur dan tidur aja tuh perlu obat gitu. Jadi untuk beraktivitas seperti biasa tuh minum obat terus-menerus gitu. Dan ketika kan itu pandemi ya dan kayak online psikiaternya online segala macam. Ketika ada momen nggak dapet jadwal psikiater dan perlu obat, itu dia nggak bisa beraktivitas sama sekali, beneran selimutan doang. Atau malam-malamnya tiba-tiba kebangun jam 2 dan kerja gitu. So aku ngerasa kayak ini nggak wajar dan meskipun ternyata respon teman-teman yang ya ampun keren banget mau jadi tulang punggung keluarga, sejujurnya aku yang tidak tahan menemani orang sedang sakit gitu ya. Sebenarnya nggak tahan gitu loh sama orang yang iya sakit lah gitu kan, sakit mental itu. Jadi pada akhirnya aku bilang, kenapa kamu nggak mau resign? Oh karena asuransi kantornya bagus, karena ada tunjangan sekolah anak. Pokoknya kantornya multinational company dan memang benefitnya sangat-sangat bagus. Jadi kalau resign tuh berat ke benefit. Ya udah akhirnya di bulan September aku beresin semua. Sekolah anak kamu khawatir apa? Kita bikin deh persiapan biar kalau kamu khawatir uang sekolah anak nggak ke cover, aku bikinin dulu gitu ya. Terus asuransi kesehatan, oke aku bandingin sana sini sampai akhirnya kami punya asuransi kesehatan yang cukup oke lah meskipun nggak seoke kantornya dia gitu. Dari situ ya udah karena udah selesai semua kekhawatiran resign aja daripada aku harus nemenin orang sakit gitu kan. Sejujurnya tuh seperti itu. Akhirnya resign terus sana sini mencari hal-hal baru yang bisa dieksplor dan akhirnya career switching dan tahun depan lah ya ada karir baru yang akan dijalani gitu. Wow, jadi benar-benar bagian dari komitmen bersama untuk kesembuhan dia secara mental. Karena kalau dia terus di pola yang itu tuh dia bahkan nggak bisa berfungsi sebagai manusia ya, hanya bisa Iya, aja ya. iya dan Dan ini satu rumah. isu yang nggak semua orang mau mengakui nggak sih, Cak? Kalau mental health itu kan adalah penyakit yang harus diobatin seperti orang sakit fisik gitu ya. Benar, dan aku nggak gitu paham sih orang-orang yang misalnya satu rumah dengan orang yang punya kesehatan mental yang nggak terlalu baik, itu mereka gimana ngejalanin harinya, karena bad vibes banget gitu ya. Sama orang depresi itu kita dengan gampang tuh bisa kayak ketularan gitu, karena suasananya tuh gloomy selalu, nggak ada semangat gitu kan. Sementara aku kan orangnya meledak-ledak, ambisius punya to-do list gitu ya, aku harus ini, aku harus itu, terus kayak ngajak ngomong orang kayak gini nggak suka, gimana caranya biar dia sembuh dulu gitu. Wah, fokus buat sembuh dulu. Cak, itu kemudian sampai ke titik di mana apa kekhawatiran kamu kita bikin listnya terus kita beresin satu-satu sehingga kalau kamu mau resign aja udah no more worries gitu kan. Untuk sampai ke situ kan pasti nggak sebentar dong, Cak. Aku tuh pernah bikin survei bareng-bareng di tim kantor aku yang menemukan bahwa ada satu benang merah antara keluarga dengan kondisi keuangan yang sehat dan kuat dengan hubungan diskusi finansial yang baik antara suami istri. Nah, memulai si diskusi finansialnya kan berarti nggak cuman pas udah ada indikasi sakit mental dong, Cak. Pasti sebelumnya juga udah, Dok. Boleh ceritain nggak biar Sobat Kisi ini kebayang dulu prosesnya Ica bisa ngobrolin keuangan sama suami itu kayak apa? Karena ini nanti efeknya peran istri dan suami di dalam keuangan ya. Benar, aku juga baru tahu bahwa banyak banget orang nikah itu nggak tahu gaji suaminya berapa. Iya dong. Harus tahu, Cak. Harus tahu dong, kayak nggak bisa gitu ya. Jadi ternyata kalau ada yang mau komplain, enggak, aku nggak perlu tahu, tulis ketik di chatnya. Atau menurut lu, tentu aja aku bahkan harus lihat slip gajinya. Boleh loh kalau ada yang mau komentar. kompor. Gimana, Cak? Jadi banyak banget orang tuh nggak tahu slip gaji pasangannya. Iya, dan aku merasa memang itu hal yang ternyata umum karena memang pembicaraan keuangan dalam keluarga, terutama ke anak itu sesuatu yang nggak wajar gitu ya. Banyak anak dibesarkan dengan, kamu sekolah aja, kamu nggak usah mikirin duit, kamu tahu beres aja gitu. Bahkan nggak pernah tuh orang tuanya bahas keuangan sama sekali gitu. Sementara aku datang dari keluarga yang uang tuh dibicarakan, kayak ibuku tuh punya kayak budget belanja bulanan kita segini ya gitu. Nanti kalau sampai kasir nggak muat, yang harus dikurangi itu jajanan kita gitu ya. Kayak karena ada yang needs gitu kan. Jadi
pembicaraan keuangan di keluarga aku tuh jalan banget sampai pas aku kerja terus punya pacar itu tiap bawa cowok ke rumah tuh ditanya kerja di mana, emang gajinya gede, emang gajinya berapa. Jadi ke aku ya nanyanya, Itu cuman diskusi kayak yang biasa terjadi di rumah. iya, itu sebenarnya pembicaraan yang sangat normal gitu. Jadi aku ngerasa oh ya udah kalau punya pacar ya harus ditanya lah gajinya berapa, karyawan tetap apa bukan gitu ya. Siapa tahu ternyata outsource atau kontrak itu kan pasti beda banget tuh pola pengelolaan keuangannya gitu. Jadi dimulainya memang dari pacaran, gaji kamu berapa, cara kelola uang kamu gimana, punya utang apa enggak, yang ternyata punya utang kartu kredit gitu ya. Dan aku beresin pada saat itu gitu kan. Jadi kalau teman-teman ngerasa ih ya udah enak itu kan dari pacaran udah ngomong ya wajar karena aku dibesarkan demikian. Tapi buat teman-teman yang tidak dibesarkan demikian nggak apa-apa loh untuk sekarang mencoba berusaha membicarakan keuangan dengan suami. Kayak tadi Teh Wina bilang ternyata masalah utamanya tuh bukan masalah keuangan tapi komunikasinya gitu ya. Jadi kalau aku selalu bilang dicoba dari menghayal dulu. Menghayal kan paling enak ya, ngayalnya sama suami. Nanti kita pensiun Ayal tuh ngapain gratis ya? waktu divisi, jangan khawatir, jangan serba takut ya. Bener, terus kayak akhir tahun liburan kemana ya, itu kan menghayal-menghayal yang sebenarnya pada akhirnya bisa muncul pertanyaan uangnya mana, kita cara ngumpulinnya gimana gitu. Bisa dimulai dari situ dan juga dimulai dari berbagai cara. Jadi kalau udah nyoba cara ini nggak works ya jangan diulang terus-terusan gitu ya. Udah tahu kalau diajak ngomong di rumah tuh nggak works, diajak ngomong lagi dengan cara yang sama. Ya dicoba cara lainnya, apalagi cara yang belum dicoba. Oh yang belum dicoba sambil makan di luar. Oh yang belum dicoba sambil nyetir jalan-jalan. Yang belum dicoba lewat email. Dicoba berbagai cara sampai ketemu cara yang pas untuk ngomongin keuangan sama pasangan. Cak, biasanya typically gitu ya. Tadi kan aku bahas si suami lah si pemberi nafkah utama keluarga, istri tuh sering nih kolokvialnya gitu kalau orang Indonesia, istri tuh manajer keuangan di rumah, menteri keuangan di rumah gitu. Kalau pengalaman Ica ketemu banyak orang nih ya, emang seperti itu nggak sih pembagiannya dan di mana kemudian si peran itu berbelok dan berubah? Karena kan zaman sekarang udah banyak perempuan yang bekerja kemudian turut punya peran apa ya, peran ekonomi yang lebih besar gitu di dalam keluarga. Di mana kita bisa ketemu titik keseimbangan peran antara si laki-laki sama perempuan? Iya, jadi sering banget tiap kali ada event, pertanyaannya kalau tentang perempuan, pasti perempuan kan Menteri Keuangan Keluarga ya. Terus aku suka agak bingung maksudnya di mana gitu Menteri Keuangan ini, apakah memang kamu mengatur semuanya sampai menentukan dan mengambil keputusan, atau kamu cuma dikasih duit terus Bukan disuruh buat ngatur? belanja. Iya, kayak ada tuh yang viral di Kan di TikTok. luar Bener, di TikTok ada yang bilang kan, pokoknya sempet viral tuh video yang bilang kalau lo nitipin duit buat bayar listrik, bayar sekolah anak, bla bla bla, itu bukan ngasih, namanya itu nitip gitu kan. Nah, itu kan dia menteri keuangan apa bukan? Dia megang duit loh gitu. Dan dia memutuskannya cuma sekedar bayar listrik tanggal berapa gitu. Menurut aku, menteri keuangan tuh apa gitu. Jadinya eh, poinnya justru di diskusinya karena ini ada fakta menarik ya, data sih sebenarnya bukan fakta. Aku baca di Indonesia Millennials and Gen Z Report dari IDN Times itu ya teh, milenial dan Gen Z itu sebenarnya aku pikir tuh kan ya kembali lah kita hidup di dalam bubble Jakarta Selatan ini gitu ya, tidak mencerminkan Indonesia ya. Jadi enggak, kalau negeri kita tua. bener, jadi kalau Gen Z aja bahkan masih bilang 69% Gen Z final say dalam householdnya tuh masih cowok, jadi harus nanya ke suami dulu gitu. Masih kayak gitu. Dan yang millennials juga tentu sama ya, nggak jauh beda gitu. Yang millennials juga berapa nih angkanya? 60% harus tanya suami dulu untuk final decision dalam penentuan keuangan keluarga. Dan itu aku nggak relate, kenapa? Karena kenapa harus percaya pada suami? Belum tentu dia juga punya informasi yang cukup gitu ya. Kayak contohnya sekolah anak tuh yang paling sering dibahas. Janganlah kata suami aku mendingan gini. Apa alasannya gitu. Nah ini kan berlanjut ke hal lain ya. Kenapa kamu tidak kritis pada suamimu? Kenapa kamu iya aja gitu? Kenapa kamu nggak buka diskusi yang baik? Jadi pada akhirnya goalsnya adalah ayo setiap keputusan keuangan dalam rumah tangga itu bukan jadi final say-nya di suami, tapi udah kita diskusikan sama-sama, masing-masing berargumen, mungkin udah konflik dulu gitu ya, berantem dulu dan itu nggak apa-apa, tapi pada akhirnya keputusannya memang sesuatu yang disepakati bersama gitu, bukan yes or no dari satu orang aja. Jadi kalau tadi kita ngebahasnya Menteri Keuangan Keluarga,
Harusnya tuh Menteri Keuangan Keluarga tuh ngapain sih? Bener, ngapain? Kan aku juga tidak tahu gitu ya. Makanya pasti selalu aku belokin gitu. Maksudnya apa nih Menteri Keuangan Keluarga? Karena apa ya maksudnya gitu. Jadi Apakah kayak cuma cuma ngatur-ngatur stempel di jidat aja tanpa makna yang clear ya? Iya, dan kebanyakan kan emang cuma dititipin uang sama suami terus disuruh ngatur. Dan itu pun karena suaminya nggak mau repot gitu ya. Nggak mau ikutan mikirin nih, nabung gimana, ini gimana. Bahkan banyak yang cukup nggak cukup ya harus cukup lah. Kalau kamu nggak bisa ngaturnya berarti kamu yang salah gitu ya. Nah ini lagi, aduh jadi agak-agak hal-hal julid karena ada salah satu pejabat yang bilang gitu juga gitu ya, kalau gaji kamu nggak cukup berarti kamu yang nggak bisa ngaturnya. Enggak gitu Pak, gitu kan bisa aja gajinya yang kurang ya, enggak selalu gara-gara faktor personal gitu, bisa juga memang faktor sistem dan struktural. Makanya kenapa penting banget dalam rumah tangga kita ngobrol biar tahu kalau memang gajinya kurang, ya kamu mikir dong ini dari mana aku memenuhi semuanya gitu. Kalau cuman istrinya terima-terima aja dan sekalinya kurang dibilang istrinya boros, padahal si istri ngerasa kayak gue beli lipstick 2 biji sebulan ya nggak bisa misalnya gitu kan, tandanya memang penghasilannya yang kurang gitu. Makanya perlu banget keterbukaan itu.